Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat hadir di acara diseminasi sebagai wujud aksi nyata budaya positif di lingkungan UPT SD di 002 Legi. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 002 Lagi, Ibu Sri Mardiati SPD. Yang saya hormati Majelis Guru SDN 002 Lagi dan para tamu undangan sekalian. Adapun acara rangkaian kegiatan diseminasi sebagai wujud aksi nyata budaya positif di lingkungan UPT SD Negeri 002 Lagi, yaitu yang pertama, pembukaan. Kita masuki kegiatan yang kedua, yaitu sepatah kata dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 002 Lagi, Ibu Sri Mardiati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama berjumpa bersama di dalam ruangan kelas kita yang sangat sederhana ini dalam rangka yaitu kegiatan diseminasi perwujudan aksi nyata budaya positif yang akan diterapkan di sekolah kita, insya Allah. Tak lupa pula selamat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berada di ruangan ini mendapat syafaat yang mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan sepatah dua kata-kata, yaitu dalam kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak kita CGT calon CGT calon guru penggerak kita yang angkatan 8 mudah-mudahan saya menghimbau kepada teman-teman semua, marilah kita mendukung budaya positif. Insya Allah kedepannya bisa membawa pembaruan di sekolah kita ini. Adapun budaya positif tadi yaitu antara lain biasanya disiplin. Disiplin ini merupakan adalah ya sikap atau hal budaya positif yang mana akan membawa setiap kita disiplin, baik disiplin pada waktu, ketepatan kita mengajar, kemudian anak-anak kita marilah kita rangkul untuk membiasakan budaya positif ini dengan berdisiplin, dengan bersama-sama kita majelis guru mendukung aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lucy Susanti, yaitu budaya positif di sekolah yang sangat kita cintai ini. Memang kita sudah menerapkannya Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari CGT kita, Ibu Lucy, mari bersama-sama kita berpegang tangan, bersama-sama kita untuk melaksanakan dan menerapkan dan menjadikan budaya bagi sekolah kita untuk selalu berdisiplin. Kemudian budaya yang lain juga kita nanti akan
Ibu Lucy sampaikan apa-apa saja nanti budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Mudah-mudahan membawa pembaruan di dalam sekolah kita, baik dalam proses belajar mengajar maupun nanti berupa hasil nanti. Apapun yang diterapkan dengan budaya yang positif yang baik itu akan membawa kemajuan bagi siswa dan siswi kita. Kita sebagai tenaga pendidik yang akan membentuk karakter anak-anak kita, marilah kita bersama-sama berpangku tangan menyokong seluruh kegiatan yang akan diterapkan oleh calon TGP kita tentang budaya positif di sekolah kita. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita masuki acara selanjutnya, kegiatan inti diseminasi tentang budaya positif di lingkungan UPT SD Negeri 002 Langgini oleh Ibu Lucy Susanti MPD, calon guru penggerak angkatan 8. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga kehadiran dari rekan-rekan semua. Dan di sini juga ikut hadir perwakilan dari orang tua wali murid komisi sekolah. Terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi sebagai aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Oke, sebelum kita lanjutkan tentang pemaparan ini, biar lebih semangat, kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Di sini instruksinya, tebak apa yang saya katakan. Ingat ya Bapak Ibu, tebak apa yang saya katakan. Nah, kuncinya jawabannya hanya 3. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Ingat? Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Oke, kita mulai ya. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Yang ini masih belum konsentrasi. Kita ulang lagi, ya. Ingat, tebak apa yang saya katakan. Jawabannya hanya 3 saja. Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Oke, kita mulai. Ini kambing. Yang ini sapi. Kalau yang ini kerbau. Yang ini sapi. Yang ini kambing. Ini kambing. Ini yang ini. Kalau yang ini. Jadinya. Iya. Tebak yang saya katakan. Oke, kita coba Karin. Biar semangat dan sekalian kita sama dulu. Ini Mari, ini yang ini, kalau yang ini, yang ini belum konsentrasi, ya. Nah, jadi jangan dilihat jarinya. Tapi apa yang saya katakan. Oke, coba kita. Yang ini kambing. Kaki.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat hadir dalam ruangan yang sederhana ini dalam kegiatan acara diseminasi dalam wujud aksi nyata budaya positif yang mana saya sendiri guru di SD Negeri 02 Lang ini sekaligus calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin serta waktu kepada saya untuk mengadakan kegiatan ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan semua dan juga wali murid yang bersedia hadir pada acara ini. Baiklah, pada kegiatan diseminasi ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, adapun konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, inilah poin-poin yang akan saya sampaikan pada kegiatan ini. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya pembelajaran berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya mau bertanya, Bapak Ibu di dalam kelas sekarang posisi mana yang Bapak Ibu terapkan? Apakah pembelajaran masih berpusat pada guru atau pada murid? Mana suaranya? Kepada murid. Nah, sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana anak-anak ini mempunyai kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang punya keunikan tersendiri. Makanya kita di sini dituntut sebagai pendidik harus bisa menjadi among. Sebagai yang 3 filosofi itu semboyannya yang pertama Ingato, Sunibodo, Ingato, Mangosato, dan Berburi Handayani. Nah, sekarang ada namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu masih samar-samar pernah dengar kata-kata diferensiasi ini. Nah, berdiferensiasi ini adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi kita bisa mengelompokkan atau menyesuaikan pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan murid yang ada di kelas tersebut. Nah, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah tahu yang namanya profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis.
Nah, itulah yang akan kita wujudkan murid-murid kita nanti agar mewujudkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, dan juga nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, serta dapat bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, nanti akan saya paparkan tentang kontrol guru ini. Lanjut, Bu Riza. Nah, masuk kita yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin positif ini berkaitan juga dengan disiplin diri, yang mana disiplin diri ini merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau takut akan ancaman atau hukuman. Jadi kita akan membuat nantinya disiplin positif terhadap murid ini dengan motivasi intrinsiknya, mulai dari kesadaran dirinya, tanpa dia karena kita diiringi imbalan atau penghargaan, atau karena peraturan sekolah ada hukumannya. Nah, jadi tidak karena hal ini. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan budaya disiplin diri ini agar murid-murid kita berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu masih bingung apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama. Ini terlepas dari suku bangsa, agama, ras, ataupun dari latar belakang murid tersebut. Nah, contoh dari nilai kebajikan itu yang pertama sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu tadi yang profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensinya. Nah, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kemudian diambil dari IBO Primary Years Program. Nah, nilai-nilai kebajikannya di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kemudian kerjasama, percaya diri, dan adanya komitmen. Nah, memang komitmen ini sangat diperlukan untuk mewujudkan disiplin positif ini. Kemudian yang dari keterampilan hidup atau life skill, contoh nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hatinya, tak berbelok-belok, ya. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Jadi usahakan gali potensi dirinya itu, berikan yang terbaik. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, dari apa yang kita inginkan tadi tentunya kita akan berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, jadi kita akan melakukan berbagai macam cara usaha agar dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Kita lanjut, Bu Liza. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, apa kebutuhan bertahan hidup? Tentunya kita mau ada makanan. Tak makan tentunya kita akan loyo. Nah, ini
yang wajib kita penuhi. Mungkin setiap manusia pasti akan melakukan berbagai cara agar dapat bertahan hidup. Kemudian pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, tentunya kita di sebuah sekolah ingin kita mendapatkan kasih sayang, baik itu dari guru maupun dari teman-teman sejawatnya, baik itu guru ataupun murid. Tentunya kita ingin mendapatkan kasih sayang. Tapi kalau di sini kasih sayangnya bukan hal yang negatif, tapi kasih sayang yang memang benar-benar seperti kalau kita kepada murid, seperti orang tua kepada anaknya. Kemudian ingin dipedulikan. Nah, kadang ada anak-anak kita ini merasa dicuekin, apakah dari temannya atau diasuhkan. Nah, ini yang akan kita beri pengertian nantinya kepada anak-anak kita. Kemudian adanya berbagi, saling berbagi, kerjasama, berkolaborasi, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kadang sering kita lihat kalau kita membagi kelompok kepada anak-anak, ada itu saja yang aktif. Yang satu mungkin ada yang mungkin hanya diam saja, pasif. Nah, di sini perlu kita gali lagi kenapa anak seperti itu. Kemudian kebutuhan dasarnya yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk diakui, bahwasanya dia memang benar-benar, oh saya murid kelas 6, saya murid kelas 5. Kita ingin dihargai, kita ingin diakui, tidak perlu ada kelompok-kelompok, yang penting kita adalah satu, yaitu warga sekolah UPT SD Negeri 02 Lambu. Kemudian mungkin dalam penguasaan ini butuh memimpin. Nah, ini kan ada nih siswa kita ada keinginan dia ingin memimpin kawan-kawannya. Contohnya saja ketika kita pemilihan ketua kelas, kadang dia berlomba-lomba, Bu, saya mau jadi ketua, Bu. Nah, di sini kan kita lihat nampak di situ adanya rasa ingin memimpin. Nah, tapi di sini kita tetap kita berikan pengertian, penjelasan yang memimpin yang seperti apa. Jangan hanya memimpin untuk mengatur-ngatur kawannya. Itu ada tugas dan fungsi yang pokoknya sebagai pemimpin. Kemudian tentunya berprestasi dan ingin didengar. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan. Tentu semua kita pasti ingin merasa senang, merasa bahagia tentang apa yang kita lalui dalam keseharian kita. Nah, ini seperti bisa bermain, adanya humor, canda tawa dengan kawan-kawan, ya. Nah, itu antusiasnya terhadap sesama mereka. Oke, lanjut. Nah, kemudian lanjut tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ini ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yang berasal dari luar, yang datangnya dari luar. Kemudian motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk motivasi ekstrinsik ini biasanya anak-anak kita lebih cenderung melakukan karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini perlu kita kasih penjelasan bahwasanya karena kalau dari motivasi ekstrinsik ini biasanya tidak bertahan lama. Karena contohnya seperti ini,
kalau guru tersebut selalu memberikan hadiah kepada anak tersebut agar mau membuat suatu pekerjaan, nanti kalau gurunya tidak ada, dia akan kembali seperti sebelumnya. Karena dia sudah berpikir mindsetnya itu, enak dengan Ibu Tessa, lalu diberi hadiah. Jadi hal ini memang baik, tapi tidak dalam jangka panjang. Jadi yang perlu kita terapkan itu adalah motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Nah, di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, tentunya dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan mereka yakini. Nah, ini untuk menjalankan semua itu tentunya ada posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang kelima ada sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu poin yang mana yang pernah melakukannya? Pak Ari, dari kelima posisi kontrol ini kira-kira poin yang mana yang sudah pernah Bapak lakukan? Itu melakukan ke Anda. Iya. Penghukum. Penghukum. Bu Nurina, dari kelima posisi kontrol ini? Manajer. Udah mantap itu ya. Tessa? Sebagai teman. Bu Ade? Sebagai teman. Nah, mari kita lihat posisi kontrol guru yang seperti apa yang seharusnya yang kita lakukan. Nanti saya akan menjelaskan dulu yang penghukum ini yang seperti apa. Nah, di sini saya buat contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, pasti kita menyuruh anak mungkin hormat bendera selama 1 jam, atau suruh pungut sampah keliling sekolah, harus bersih. Nah, itu contoh sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, di sini kita bisa mengatakan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, dengan kita berkata seperti itu, dia akan merasa bersalah. Atau seperti ini, kamu janganlah terus tidak memakai topi. Nanti ibu sebagai guru pikir disalahkan oleh kepala sekolah. Nggak kasihan kamu sama ibu, nak. Seperti itu juga akan menimbulkan rasa bersalah anak. Kemudian ada sebagai teman. Nah, ini tadi ada dari beberapa yang menjawab sebagai teman. Nah, tentunya kalau sebagai teman kita di sini ada mengajak mereka ikut merangkul. Contohnya seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita berbicara sebagai teman sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Jadi dia bisa merubah perbuatannya, tidak akan meninggalkan atribut ke upacara. Nah, di sini ada pemantau. Nah, pemantau di sini sekedar mengingatkan. Kamu tahu tidak aturan sekolah kita seperti apa? Peraturan yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, itu sebagai pemantau. Nah, ini tadi yang sebagai manajer. Nah, sebagai manajer tentunya kalau untuk kasus ini kita akan menanyakan terlebih dahulu kenapa anak tadi tidak membawa topi umpamanya. Kita tanyakan dulu. Jangan langsung saja kita menjudge anak itu atau menghukum anak tersebut. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kita tanya dulu, ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahanmu? Jadi dia akan berpikir sendiri, mencari solusi sendiri
dengan apa yang sudah kita ucapkan tadi. Nah, inilah posisi manajer. Kalau di dalam posisi kontrol guru ini, posisi yang paling dianjurkan adalah posisi sebagai manajer. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari yang kelima tadi ini termasuk posisi yang mana? Iya, merasa bersalah. Dengan kita mengucapkan saya kecewa, nah jadi anak tadi bisa merasa bersalah terhadap dirinya. Ya, lanjut. Nah ini lagi, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi yang mana ini? Iya, pemantau. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Dia berusaha untuk menggali bagaimana anak itu mau berubah dengan sendirinya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini mengajak. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini hukum langsung saja kalau anak buat PR, yaudah, ibu kasih nilai 0 atau nggak kasih nilai. Nah, ini langsung aja. Sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus tanya dulu apa alasan dia. Atau mungkin lampunya mati dari malam nggak bisa mengerjakan, atau karena tiba-tiba sakit kepala, sakit perut sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugasnya. Jadi kita tanya dulu. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ini tidak asing bagi kita tentang keyakinan kelas yang biasanya kita sebut dengan kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira siapa yang bisa beri pendapatnya? Kenapa kita sebutnya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan, tidak aturan? Silakan Pak Ade, biar dengar Pak Ade. Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Bu Uci. Ini kalau menurut saya, Bu, kalau dia ditulis peraturan, anak itu terkadang merasa terpaksa melakukannya. Tapi kalau kita tulis itu keyakinan, dia yakin dengan dirinya sendiri dan dia akan lebih melakukan itu tanpa rasa terpaksa. Dengan kata lain, dengan keinginan dia, dengan merasa ini akan saya lakukan demi kebaikan saya dan teman-teman. Kesepakatan bersama, keinginan bersama. Tapi kalau peraturan tadi Bu, dia merasa terpaksa melakukannya. Oke, kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ade atas tanggapannya. Tadi Bu Ade mengatakan bahwasanya kenapa keyakinan jelas, kenapa tidak peraturan jelas? Karena peraturan kelas itu dari satu arah saja, bisa jadi dari peraturan gurunya atau dari peraturan sekolahnya, sehingga seperti Bu Ade katakan tentunya anak merasa terbebani, merasa tidak nyaman akannya adanya peraturan tadi, karena merasa nanti ada hukuman, ada ancaman dari tindakan yang dia lakukan nanti. Nah, keyakinan kelas ini tentunya sesuatu yang dibuat oleh anak tentang apa keinginan dia, kemudian disepakati bersama dan harus diyakini bersama. Makanya lebih enak lagi dengan kata keyakinan daripada peraturan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, kemarin di awal ajaran baru juga saya sudah menerapkan kepada anak dengan pertama tentunya memberikan penjelasan dulu kepada anak apa keinginan mereka, apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran di kelas. Ini
khususnya di kelas ya, pembelajaran di kelas. Bagaimana supaya kamu merasa nyaman, merasa menyenangkan dalam pembelajaran, silakan ditulis dalam kertas yang sudah saya sediakan kepada anak tersebut. Nanti setelah ditulis, nah mereka akan menempelkan di depan, ada fotonya, cuman ada video nggak saya ini kan, cukup foto saja. Nah di sini tentunya kita membuat keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Maksudnya di sini adalah yang merupakan ada nilai-nilai kebajikannya tadi. Yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian keyakinan kelas tersebut dibuat dalam pernyataan kalimat positif. Nah, mungkin kalau bedanya dengan peraturan, kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan. Nah, kata-kata jangan itulah yang kita ubah menjadi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi anak-anak ada ininya, rasa kesadarannya bahwasanya membuang sampah itu di tempatnya yang telah disediakan. Kemudian keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, cukup sedikit saja, yang penting mudah diingat oleh anak tersebut. Karena kalau terlalu banyak kita buat keyakinannya, nanti dia bisa lupa juga apa yang mereka tulis tadi, yang mereka inginkan itu. Karena tidak sedikitnya juga memang pengalaman juga dari saya, apa yang sudah disepakati masih ada beberapa yang melanggarnya. Nah, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Tentunya keinginan anak kelas 4 tidak sama dengan anak kelas 5, tidak sama dengan anak kelas 6. Jadi kita tanyakan kebutuhan mereka masing-masing. Semua warga kelas itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi semua anak kita libatkan. Jadi mereka menyampaikan idenya atau keinginannya, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka buat merasa nyaman ketika pembelajaran itu. Kemudian keyakinan kelas disepakati jika perlu ditandatangani bersama. Nah, mungkin kalau dilihat di kelas saya ini memang masih baru tahap pengumpulan idenya, tapi belum selesai untuk tahap finishing, untuk tanda tangannya belum. Nanti akan diselesaikan. Nah, selanjutnya di sini poin budaya positifnya adalah segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan mereka menjadi mandiri dan lebih bertanggung jawab. Nah, kenapa di sini disebut segitiga? Karena dalam tahapan restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini akan saya jelaskan menstabilkan identitas itu yang seperti apa. Nah, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak usah menyalahkan anak kalau anak tersebut berbuat salah, tapi kita gali dulu. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi dengan kata-kata seperti itu anak merasa tidak kita tekan dia. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Atau kalau seandainya dia dalam keadaan emosi, dengan seperti ini dia akan reda amarahnya. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Nah, di sini validasi tindakan yang salah ini bisa kita lakukan seperti kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan dulu penyebab, alasan kenapa anak tersebut melakukan seperti itu. Mungkin bisa dengan kita mengucapkan, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Ini biasanya anak yang berkelahi. Jadi mungkin kalau dia bisa
menahan amarahnya, seharusnya dia mau meninju kawannya masih ditahan. Nah, kita ucapkan aja seperti ini. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, mungkin dia ingin ada kawannya mau merebut barangnya mungkin. Jadi karena mempertahankan barangnya tadilah dia melakukan suatu tindakan yang agak membuat kawannya menjadi tersinggung. Jadi ini yang kita perlu lakukan, memvalidasi dulu apa tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu tentang menanyakan keyakinannya. Tentunya di sini menanyakan keyakinan merupakan prinsip dari teori kontrol yang kita lakukan. Nah, di sini bahwasanya kita gali dari motivasi intrinsik. Nah, dari dalam diri anak tersebut. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini bisa kita lakukan seperti apa keyakinan kelas kita, nak? Keyakinan kelas mana yang udah kamu langgar? Nah, jadi dia berpikir, oh iya, saya pernah membuat keyakinan kelas tentang ini. Kenapa saya langgar ya? Jadi dia bisa berpikir karena dia sudah sepakat, tentunya ada konsekuensinya kan? Dari kesepakatannya. Jadi bisa dilanjutkan dengan kamu inginnya seperti apa? Kamu bisa merubahnya dengan bagaimana? Nah, itu yang kita lakukan. Ini ada contoh yang saya terapkan kemarin pada anak. Silakan disimak dulu videonya. Dengar dulu Pak Ibu. Tindakan yang salah, menanyakan alasan dia terlambat itu apa. Menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan mana yang sudah dia lakukan. Ternyata sudah ada dalam keyakinan kelas. Ini kita gali intrinsipnya, motivasi intrinsipnya dari dalam diri dia sendiri. Kita tidak perlu dari kita solusinya, kita minta sana. Jadi
Itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang mana ketiga tahap tadi kita lakukan, tentunya menggali motivasi intrinsik terhadap anak tersebut. Jadi dia meyakini akan kesalahannya dan dia juga yang mencari solusinya sendiri. Bagaimana supaya dia tidak datang terlambat lagi. Tentunya dengan bahasa kita yang lemah lembut terhadap anak, anak tidak merasa takut jika berhadapan dengan kita ketika dipanggil. Kadang ada anak, Doni datang ke kantor, itu udah dekat anak tuh. Nah, kita buat senyaman mungkin ya dengan kita. Oke, sebagai penutup di sini saya menyimpulkan dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, khususnya yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Ya, tentunya menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bersama-sama demi memajukan sekolah kita ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari Ibu Lucy. Selanjutnya umpan balik diminta kepada kesediaan Ibu Meriam Melisesa SPD sebagai guru penggerak angkatan 3 tentang kegiatan diseminasi ini. Pada Ibu dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini memberikan umpan balik sebagai teman, rekan sejawat atau guru. Dari pertama kita lihat tadi tentang budaya positif itu sudah sangat baik dan sudah sangat diapresiasi sekali. Dan yang paling saya sukai yaitu di bagian restitusi. Nah, di mana di bagian restitusi itu kita yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi untuk yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, dengan mengadakan restitusi bahwa anak-anak menjadi nyaman di sekolah apabila dia berkelahi dengan teman atau dengan hal-hal yang terjadi yang bersifat negatif atau semacamnya, kita bisa memberikan atau memberikan solusi bagi mereka, dan juga ini bisa menjadikan anak-anak lebih dekat kepada kita. Nah, sebelum kita melaksanakan budaya positif ini, kita harus bertanya dulu kepada diri kita sendiri, pada pendidik, pada guru, apakah kita sudah menjadi teladan yang baik. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ashab ayat 21. Nah, dalam mendidik Islam itu, mendidik anak itu dengan memberi keteladanan. Apabila kita sudah teladan, nah bisa kita terapkan kepada murid. Dan apabila kita tidak teladan, bagaimana kita memberikannya kepada murid? Apabila seperti contohnya, mungkin atau ada anak-anak yang melakukan kesalahan sedikit, kita langsung marah-marah, itu membuat mental anak kita tidak baik. Ataupun dia terlambat, kita marah-marahkan, atau juga tidak ada buku, itu juga tidak akan baik. Nah, jadikanlah anak murid kita ini benar-benar teman kita, anak kita, sayangi dari hati kita. Jadi saya merekomendasikan untuk restitusi ini, mari kita bersama-sama menerapkan di sekolah kita. Apabila anak kita bermasalah, kita berikan solusi yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tessa atas umpan balik yang diberikan.
Dengan yang berakhirnya mempermari dari Bu Tessa, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.